Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan pembahasan soal-soal asli UTBK Mapel Geografi. Video kali ini adalah UTBK 2017. Kode soalnya 323. Pada bagian kedua ini akan membahas nomor 25 sampai 30. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian mendapatkan informasi atau notifikasi apabila channel Belajar Geo mengupload materi atau pembahasan soal yang terbaru. Kita mulai nomor 25. Semakin tinggi elevasi atmosfer yang berada pada ketinggian 15-45 km di atas permukaan bumi, semakin meningkat suhunya. Sebab pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Atmosfer berarti kelas 10, KD 6, dinamika atmosfer, khususnya sub-KD lapisan atmosfer. Sebenarnya sudah kita bahas di video materi ya, judulnya di video YouTube, Geo 10.28. Dinamika atmosfer dan dampaknya. Dalam video ini salah satu slide-nya kita ambil untuk menjelaskan soal ini. Bahwa lapisan atmosfer itu terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang kedua itu stratosfer, ketinggiannya 12-50 km. Artinya ini adalah lapisan stratosfer. Karakteristiknya terdapat lapisan ozon dan ini semakin bertambah tinggi, suhunya semakin naik. Yaitu dari minus 60 derajat Celcius di ketinggian 12 km. Berarti kemungkinan kalau ketinggian 15 sekitar minus 50 derajat Celcius. Terus naik ya dari minus 50 sampai mendekati atau menjadi 0 derajat Celcius. Artinya apa? Pernyataan ini adalah betul. Ini kan semakin tinggi elevasi, suhunya semakin meningkat ketinggiannya ini. Maka pernyataannya adalah betul. Sebab pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Betul kan? Lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Cara melindungi bumi dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menyerap dan sebagian memantulkan. Jadi alasannya juga betul. Keduanya ini ada hubungan, karena itu jawabannya adalah A. Nomor berikutnya 26. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administratif kota. Ini berarti kelas 12, KD kedua keruangan desa kota, khususnya pada struktur atau dampak perkembangan dari kota. Dan pembahasannya ini sebenarnya juga sudah ada di video materi Geo 12.15, yaitu dampak perkembangan kota. Kita ambil slide dari video ini adalah sebagai berikut. Bahwa suatu kota yang semakin berkembang ditandai antara lain, kita langsung ke poin yang ketiga, yaitu munculnya kawasan baru seperti perdagangan, industri, dan kota satelit. Bahkan wilayah kota itu meluas ke sekitarnya. Baik itu desa, ya di luar kota yang dulunya desa, bahkan kota-kota kecil yang dulunya pisah begitu menjadi bersatu atau menjadi bersambung dengan kota utamanya. Oleh karena itu, pernyataan ini meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota besar adalah akibat dari atau dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya adalah betul. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administratif kota. Oke, kita lihat. Saya ambilkan dari Google Map ya, dari Google Map. Nanti kita buktikan di Google Earth-nya. Di Google Map ini kita bisa melihat sepintas, ini adalah Jakarta dan sekitarnya yang terblok
terblok warna putih ini menandakan adalah kenampakan wilayah yang banyak daerah terbangunnya. Aslinya, secara administratif DKI Jakarta itu adalah ini. Ya, ini. Tapi faktanya wilayah sekitarnya ikut terbangun karena meluasnya kota urban atau kawasan metropolitan Jakarta. Kita bisa buktikan dengan Google Earth yang merupakan kenampakan asli di perbatasan Jakarta dengan Bekasi. Ini adalah kawasan Jakarta, ya. Dan di sebelah timurnya sebenarnya sudah bukan Jakarta. Ini adalah Bekasi. Dan kalian bisa saksikan bahwa tidak ada bedanya ya pembangunan fisik antara di Jakarta dengan di luar kota sebagai akibat dari perluasan ya. Karena itu pembangunan ini melampaui batas administratif kota. Karena itu alasannya juga betul. Apakah ada hubungan keduanya? Kalau kita amati, hubungan ini sebenarnya adalah kebalik. Bahwa sebenarnya perluasan kota ke sekitarnya ini sebagai akibat interaksi antar kota, begitu ya. Harusnya alasan menjadi pernyataan, pernyataan menjadi alasan. Sehingga kita bisa menyimpulkan tidak ada hubungan sebab akibat. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 27. Energi panas bumi umumnya berada di wilayah gunung api tidak aktif. Sebab gradien geotermal akan meningkat 1 derajat Celcius tentunya pada setiap penurunan kedalaman 55 meter. Adalah materi kelas 11 KD4 pangan, industri, ya, ketahanan pangan, industri, dan energi baru terbarukan. Sub KD-nya potensi dan persebaran sumber daya energi baru dan terbarukan. Kita bahas, juga sudah ada di video materi Geo 1121 energi baru dan terbarukan. Kita ambil salah satu slide-nya. Ini salah satu slide ya yang asli dari sini. Di sini kita sudah jelaskan ya tentang potensi Indonesia tentang panas bumi. Kita berbesar ya di sini ya. Ini ya, kita berbesar di sini. Potensi Indonesia itu luar biasa. 40% panas bumi dunia ada di Indonesia, tapi baru dimanfaatkan hanya 4%. Nih yang bisa menjawab soal di UTBK ini. Terdapat 256 lokasi, yaitu di sepanjang jalur vulkanik, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya sampai Maluku. Nah, artinya apa? Bahwa pernyataan yang menyatakan energi panas bumi itu berada di wilayah gunung api tidak aktif adalah salah. Sebab gradien geotermal akan meningkat 1 derajat Celcius pada setiap penurunan kedalaman 55 meter. Apa toh gradien geotermal? Kita jelaskan ya. Gradien geotermal itu adalah laju peningkatan suhu setiap penurunan kedalaman. Jadi ke dalam bumi ya, ke dalam tanah sana. Dan perlu diketahui bahwa suhu akan naik 25 hingga 30 derajat Celcius bila atau setiap turun 1 km. Nah, di dalam alasan ini 1 derajat Celcius 55 meter. Betulkah? Kita buktikan. Jika kita turunnya 55 meter sesuai dengan permintaan alasan ini bisa dihitung ya, bisa dihitung. Caranya adalah 55 dibagi 1000 karena acuannya adalah 1 km ya, 1000 meter dikalikan kita pakai derajat yang paling kecil 25. Oke, setelah kita hitung ternyata dapatnya adalah 1,375 derajat Celcius, bukan 1 derajat Celcius. Ini pakai 25 loh ya. Kalau pakai 30 tentu lebih besar lagi. Sehingga alasan ini adalah salah. Salah sama salah jawabannya adalah E. Nomor 28. Fenomena pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli yang sering terjadi di perkotaan dapat ditelaah dengan menerapkan prinsip persebaran, deskripsi, interrelasi, korologi. Ini soal pernyataan ya. Prinsip berarti kelas 10 KD pertama pengantar geografi, khususnya adalah sub KD 3 prinsip geografi. Di dalam video ini sudah sangat jelas kita bahas, tapi kita akan ringkas karena dalam video ini penjelasannya sangat detail. Bahwa 4 prinsip ini itu bagaimana? Kita awali dari persebaran. Adalah prinsip yang menekankan persebaran gejala geosfer di permukaan bumi. Antara lain apa saja? Persebaran penduduk, contoh kalimatnya.
bahwa penduduk di Indonesia tersebar secara tidak merata, gitu ya. Di Pulau Jawa padat, di luar Jawa tersebar, ada yang mulai sedang sampai jarang. Persebaran flora fauna, persebaran sumber daya alam, dan lain-lain. Jadi, keyword kata kunci dari persebaran menekankan persebaran gejala geosfer harus dipegang. Yang kedua, deskripsi adalah menekankan penjelasan secara detail gejala geosfer atau fenomena geosfer di permukaan bumi. Penjelasannya itu bisa dengan kalimat yang lengkap, bahkan dilengkapi dengan data, gambar, grafik, tabel, dan lain-lain. Sesuai dengan istilahnya, deskripsi adalah penjelasan. Interrelasi menekankan hubungan timbal balik. Dan interrelasi ini biasanya ditandai adanya hubungan sebab akibat antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Korologi adalah merupakan integrasi atau perpaduan ketiga prinsip di atas. Lalu bagaimana dengan pernyataan pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli? Ternyata kalimat ini bisa kita jelaskan dengan persebaran, deskripsi, dan interrelasi. Dengan persebaran, contohnya adalah kita bisa menyampaikan pernyataan bahwa tingkat persebaran bakteri E. coli di perkotaan itu adalah prinsip persebaran. Tingkat persebarannya sampai di beberapa wilayah tertentu. Deskripsi bisa kita jelaskan dari proses terjadinya pencemaran bakteri E. coli. Sementara interrelasi ini malah mudah kita tunjukkan bahwa pencemaran air tanah disebabkan bakteri E. coli. Di sini juga ada istilah akibat ya, akibat. Nah, dari situ berarti interrelasi juga bisa kita pakai. Ketiganya adalah betul, maka jawabannya berarti prinsip korologi. Karena itu yang betul hanya 4, maka jawabannya adalah D. Lanjut nomor 29. Bencana alam yang sering dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim dan atau cuaca ekstrim adalah nomor 1 sampai 4. Ini bencana alam berarti mitigasi bencana pada sub-KD jenis-jenis bencana juga sudah kita jelaskan secara detail pada video materi ini ya. Video materi ini kita ambil salah satu slide-nya asli ya dari video ini bahwa jenis-jenis bencana secara detail kita jelaskan. Bencana alam, non-alam sosial. Bencana alam itu ada 4. Geologi, meteorologi, klimatologi, ekstraterestrial, dan wabah penyakit. Inilah yang kita maksud bahwa bencana meteorologi klimatologi itu adalah sama persis di dalam soal bencana yang terjadi karena pengaruh cuaca dan iklim. Cuaca iklim yang ekstrim ya. Contohnya ini, banjir, angin badai, tornado, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Sehingga nomor 1 tentu betul. Puting beliung adakah di sini? Tidak ada, tapi ada tornado, ya toh? Sehingga ini juga betul. Kemudian kebakaran hutan, ada juga kan? Lalu bagaimana gelombang pasang? Nah, kita jelaskan. Gelombang pasang itu adalah bencana yang terjadi memang sebagian karena faktor angin badai di sini. Tetapi sebagian lagi bahkan yang rutin terjadi setiap hari karena gravitasi bulan. Sehingga kita tidak bisa memasukkan gelombang pasang hanya karena faktor bencana meteorologi klimatologi. Jadi 1, 2, 3 betul jawabannya A. Nomor terakhir, 30. Pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil yang tetap menjaga kelestarian lingkungannya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, pemanfaatan untuk kelestarian lingkungan berarti KD kelas 11, KD 2 persebaran flora fauna, khususnya konservasi flora fauna. Baik, kita akan jelaskan di sini ya, bahwa salah satu dari pernyataan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan investasi itu diprioritaskan bagi kegiatan budidaya laut. Ya, budidaya laut ini kan antara lain bisa diwujudkan dalam budidaya perikanan, pariwisata. Ini ya, berarti ya, pariwisata, wisata alam, usaha perikanan dan kelautan, industri perikanan, pertanian organik, dan peternakan. Nah, 1 dan 4 betul, ini tidak langsung terkait dengan di sini. Tetapi kalau untuk menjaga kelestarian pulau kecil, apakah bisa dengan konservasi lingkungan? Kelestarian lingkungan dengan konservasi lingkungan, konservasi perlindungan lingkungan, tentu betul. Kenapa pulau kecil perlu dikonservasi?
karena di pulau kecil itu memiliki keragaman hayati yang komplit atau lengkap, gitu ya. Dan apakah bisa dengan cagar alam? Nah, cagar alam itu bisa. Kenapa? Karena fungsi cagar alam adalah untuk melindungi tanaman khas atau endemik. Oke, 1, 2, 3, 4 betul. Jawabannya adalah E. Oke, selesai sudah ya bagian yang kedua ini. Untuk tipe soal B dan C, sebab akibat dan pernyataan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat terus dan semangat selalu untuk belajar UTBK, persiapkan diri supaya kalian sukses dan semoga kalian diterima di UTBK tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.